Haleluya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali berjumpa kembali untuk memberitakan firman Tuhan. Topik kita kali ini adalah pertolongan yang pasti dari kitab Mazmur pasal 121 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak terlalu jelas latar belakang dari Mazmur pasal 121. Ada orang yang berkata bahwa itu pertanyaan pemazmur kepada dirinya sendiri, lalu dia sendiri menjawab pertanyaannya. Tapi ada yang bilang itu pertanyaan dari jemaat-jemaat yang sedang datang ibadah di rumah suci. Lalu imam-imam menjawab mereka dan berkata, pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan. Lalu setelah didoakan mereka pulang ke daerah masing-masing. Nah, apapun latar belakangnya, tetapi satu hal yang pasti, setiap jemaat yang sudah selesai beribadah, mereka akan pulang ke daerah masing-masing. Mereka akan pulang ke rumah masing-masing dan mereka akan melewati perjalanan yang jauh, sehingga di dalam perjalanan mereka akan berjumpa dengan gunung-gunung. Mereka akan melewati gunung-gunung yang sunyi. Lalu apa hubungannya gunung-gunung dengan pertanyaan pemazmur? Dari manakah akan datang pertolongan? Nah saudara, gunung-gunung yang dimaksud adalah gunung-gunung yang seram, gunung-gunung yang sunyi, di mana pada waktu itu ada binatang-binatang buas seperti serigala, seperti singa yang bisa mengancam orang yang melewatinya. Ada penyamun-penyamun yang bersembunyi untuk mengincar orang yang bisa dibangsanya. Dan di gunung itu, Bapak Ibu, ada pohon-pohon keramat yang mereka anggap di situ ada kuasa gaib, di situ ada setan-setan, di situ ada makhluk gaib yang bisa mengancam mereka. Dan di gunung-gunung itu ada tempat-tempat para dewa-dewa berkuasa, tempat para dewa-dewa yang mengancam hidupnya. Sehingga ada pada satu kesimpulan, ketika mereka melewati gunung itu, mereka menjadi takut, mereka menjadi khawatir. Nah, tapi menarik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pemazmur berkata, memang ada hal yang menakutkan, memang ada hal yang membahayakan, tapi dia bilang, dari manakah datangnya pertolonganku? Itu dia bilang, dari Tuhan semesta alam. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita diingatkan sebagai orang percaya, kita masih bisa melewati perjalanan yang sunyi, melewati perjalanan yang mengancam, melewati perjalanan hidup yang membahayakan hidup kita. Tapi biarlah iman pemazmur, kepercayaan pemazmur menjadi contoh buat kita. Dalam menghadapi setiap situasi kita berkata, pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebetulnya bukan besarnya persoalan, bukan soal hebatnya keadaan yang mengancam hidup kita, yang membuat kita bisa kalah. Tapi yang lebih penting adalah soal hebatnya iman kita, soal hebatnya keyakinan kita. Karena kalau kita punya iman, saya percaya kita bisa melewati hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengancam kita. Karena Alkitab bilang, bersama dengan Allah kita cakap menanggung segala perkara. Karena itu Bapak Ibu, setiap kita punya persoalan, setiap kita punya tantangan. Khususnya di masa pandemi yang sulit seperti ini. Banyak sekali hal yang menakutkan. Ekonomi kita bisa menakutkan. Keamanan bisa menakutkan. Kita lihat demo-demo hari-hari ini begitu luar biasa. Kesehatan kita bisa terancam. Tapi dengar baik, selama kita punya kepercayaan kepada Tuhan, kita akan bisa terus melewatinya. Dan kita akan keluar menjadi orang-orang yang menang. Pertanyaan sederhana, mengapa Tuhan pertolongan kita yang pasti? Yang pertama adalah karena Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa. Dalam ayat 2 pemazmur berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah kita Allah yang Maha Kuasa, Dia yang menjadikan langit dan bumi. Berarti kalau Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, itu kesimpulannya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Apakah dewa-dewa, apakah Baal, apakah situasi yang sunyi, tidak ada yang bisa menghambat Tuhan bekerja.
Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita sedang mengalami hal yang menakutkan, keluarlah dari rumahmu, lihatlah langit di atas, lihatlah bumi ini, lihatlah gunung-gunung, dan ingatlah yang menciptakan itu adalah Tuhan kita. Tuhan kita Maha Kuasa, tidak ada yang dapat menandingi kuasanya. Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, kita ingat bahwa Tuhan menyatakan kuasa yang luar biasa. Tuhan buat mukjizat. Lalu ketika mereka keluar dari Mesir, mereka membunuh orang-orang Mesir. Lalu kita ingat bagaimana Tuhan memakai Musa untuk membelah Laut Tiberau. Artinya baik dewa-dewa, baik alam, baik situasi kita yang sulit, semua tunduk di bawah kaki dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, mengapa Tuhan pertolongan yang pasti? Karena Tuhan kita adalah Allah yang selalu terlibat dalam hidup kita. Di ayat yang ketiga dan keempat, di situ dikatakan Allah kita memberikan kekuatan kepada kita. Di situ disebutkan Allah kita tidak pernah terlelap, Allah kita tidak pernah tertidur. Nah, berarti Bapak Ibu, memang sebagai orang percaya bisa kita dihadapkan kepada situasi yang berat, yang membuat seolah-olah kaki kita sulit melangkah, kaki kita seperti gemetar, seperti nggak tahu apa yang mesti kita buat. Tapi dengar baik, kita nggak pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan yang senantiasa terlibat dalam hidup kita. Dan kalau Dia terlibat dalam hidup kita, Alkitab bilang, dikuatkannya kaki kita. Kita bisa melihat tantangan di depan, kita bisa melihat pencobaan-pencobaan yang berat. Tetapi selama kita masih kuat melangkah dan pasti bersama dengan Tuhan, kita kuat. Karena Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Pasti ujungnya kita lebih dari pemenang. Saudara, kenapa kita pasti menang? Bukan karena kita hebat, tapi karena ada Tuhan yang selalu menyertai. Dia selalu terlibat. Alkitab bilang, Dia nggak pernah tertidur, Dia nggak pernah terlelap. Artinya, tidak ada satu situasi, tidak ada satu waktu, apakah satu hari, apakah 1 jam, 1 menit, 1 detik, yang Tuhan tidak terlibat dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah tertidur. Nah, saudara, pada zaman itu di kepercayaan orang-orang Israel di sekitarnya, percaya bahwa ada dewa-dewa yang berkuasa. Tetapi ingat, dewa-dewa di masa musim gugur, di masa musim dingin, mereka juga ketiduran karena mereka kedinginan, ya kan? Nah, tetapi Tuhan kita nggak pernah kedinginan. Tidak ada situasi yang terlalu panas yang membuat Dia meninggalkan kita. Dia Allah yang selalu terlibat dalam kehidupan kita. Dan kalau Dia terlibat, Tuhan nyatakan kuasanya. Kenapa Tuhan pertolongan yang pasti? Karena Tuhan adalah Allah yang menaungi, Allah yang menjaga dan melindungi hidup kita. Saudara, kalau lihat dari ayat 5 sampai ayat 8, begitu banyak di situ muncul kata menjaga. Dia menjaga kita dari kecelakaan, Dia menjaga kita dari bahaya yang dihasilkan oleh matahari dan bulan. Dia menjaga kita dari musuh-musuh kita. Dia menjaga kita dari bencana yang bisa menimpa kita. Bahkan Alkitab bilang, Dia akan menjaga kita keluar dan masuk kita. Berarti tidak ada satu situasi pun yang Allah meninggalkan hidup kita. Itu sebabnya kita sangat percaya kalau hari-hari ini kita sebagai orang percaya mengalami penderitaan, mengalami tantangan, bukan karena Tuhan meninggalkan kita, bukan karena kuasanya berubah, tapi mungkin kan ada hal yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Alkitab bilang Tuhan akan menaungi engkau seumur hidup, selama-lamanya. Artinya kalau kita sadar Tuhan menaungi hidup kita, tidak ada kuasa, tidak ada bahaya, tidak ada ancaman yang bisa mengganggu kita kalau itu tidak diizinkan Tuhan. Doa saya, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.